प्यारा ये प्यार कैसे हो. Setelah kejadian tadi malam yang hening dan sunyi, Narayan Shankar mengenang masa-masa indah bersama putrinya ketika dia masih hidup. Putrinya itu bernama Megha. Dia adalah sosok wanita yang sangat sayang kepada ayahnya dan taat pada ajarannya. Di hari itu adalah hari di mana dia berulang tahun. Ayahnya pun mendoakan agar semua keinginan dan cita-citanya terwujud. Setelah kepergian sang ibu, dia selalu memberikan semua kebutuhan yang ayahnya butuhkan, seperti menyiapkan pakaian hingga makanan untuk ayahnya. Ketika di kamar, sang ayah mengatakan kepada putrinya bahwa putrinya itu sangat cantik, bahkan melebihi ibunya. Lalu Narayan sempat berkata jika sudah saatnya putrinya itu menikah. Tiba-tiba seseorang menelpon dan putrinya itu berkata kalau temannya menghubunginya. Malam harinya Megha memberikan diri untuk jujur, dan dia pun berkata sebenarnya yang menelpon tadi siang itu adalah seorang pria yang sangat mencintainya. Dia adalah laki-laki yang sangat dia cintai, seperti yang selalu ayahnya ajarkan agar selalu bersikap jujur dan tidak bohong. Tapi dia takut ayahnya marah. Ayahnya pun sering berkata kalau cinta itu hanya akan membuat rasa sakit. Tapi entah mengapa dia merasakan sesuatu yang sangat berbeda yang ada pada dirinya. Megha pun di situ bilang jika Narayan melihatnya pasti dia akan merasakan perbedaan dari sosok pria yang dicintainya itu. Anaknya juga ingat perkataan sang ayah jika dia ingin semua mimpi anaknya itu terwujud. Mimpinya selama ini hanya ingin dia bisa mencintai pria itu. Setelah itu dia berjanji tidak akan meminta hal apapun kepada sang ayah. Lalu Narayan bertanya siapakah nama pria itu dan apa pekerjaannya. Megha pun berkata kalau dia bernama Raj Malhotra, salah seorang siswa dari kampus Gurukul. Tapi sang ayah tidak peduli dengan hal itu. Alih-alih ingin melindungi masa depan putrinya, siswa dari Gurukul itu malah dikeluarkan, bahkan tanpa melihat batang hidungnya sedikit pun. Dia dikeluarkan tanpa diberi kesempatan untuk memberi penjelasan. Raj Malhotra telah diusir oleh Narayan Shankar. Narayan berharap anaknya itu akan melupakannya, dan putri Narayan itu pun hanya terdiam, tak mampu melawan sang ayah. Keputusan itu mungkin saja kejam, tapi semua Narayan lakukan demi masa depan yang terbaik untuk putrinya. Beberapa hari kemudian, Narayan bertanya kepada putrinya apakah dia baik-baik saja. Putrinya itu menjawab bahwa dia baik-baik saja. Lalu di malam harinya Narayan mengungkapkan jika dia sangat menyayangi putrinya itu. Dia pun bertanya apakah Megha berbahagia. Putrinya pun menjawab jika dia sangat berbahagia. Namun di malam itu, putrinya sudah tak sanggup lagi hidup tanpa kebebasan. Dia merasa terkekang oleh ayahnya sendiri. Dia sudah mencoba melupakan pria itu, namun tak bisa, hingga dia nekat mengakhiri hidupnya malam itu juga. मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ पापा. I'm sorry. Setelah kejadian itu, Narayan yang terbangun dari mimpi buruknya. Di pagi hari, Narayan tampak sudah menunggu Raj di tempat dia biasa mengajar musik. Dikira Narayan di sini akan meminta maaf atau menyadari kesalahannya di masa lalu. Tapi tanpa diduga, dia malah mengatakan kalau dulu ketika anaknya menceritakan tentang Raj, dia sudah sangat membenci Raj. Anehnya, padahal kala itu Narayan belum pernah melihat Raj sama sekali. Narayan pun berkata jika dia adalah seorang pria tua yang bangkit untuk kembali bertarung. Sudah 25 tahun dia di sini membangun budaya disiplin dan hormat. Tiba-tiba seorang Raj dengan biola di tangannya ingin mengubah keadaan di kampus Gurukul ini. Narayan pun berkata tidak akan pernah membiarkan seorang Raj merubah apa yang telah dia bangun. Seperti kata-kata yang pernah Raj ucapkan jika dirinya menyukai tantangan, dan Narayan membenarkan jika dia memang menyukai tantangan. Maka dari itu Narayan akan mempertahankan apa yang dia bangun dan mempersilahkan Raj untuk mengubah kampus Gurukul ini jika dia mampu. Dengan kata lain, Narayan menerima tantangan dari Raj dan tidak akan merubah sedikit pun apa yang sudah dia capai selama 20 tahun ini. Ketika ketiga sahabat ini bercanda, tiba-tiba mereka didatangi oleh Raj. Dia berkata jika dia butuh seseorang yang bisa bermain piano untuk mengajarkan cucu dari Jenderal Mayor Khanna. Mendengar nama Mayor Khanna, mereka pun tersadar dan seketika Karan menyanggupinya karena dia tahu di rumah itu tinggal pujaan hatinya. Sampailah Karan di rumah Mayor Khanna dan dia mengajarkan Ayus, cucu dari Mayor Khanna, untuk bermain piano. Dan setelah selesai, Nandini memperkenalkan adik iparnya kepada Karan. Padahal kita sudah tahu sebenarnya mereka saling mengenal satu sama lain. Dan Nini meminta Karan untuk sekalian mengajarkan Kiran bermain piano. Dan ia juga berkata kalau Kiran pandai menari.
Di tempat lain, ibu menikah mengenalkan Vicky kepada Ishika sebagai partner menari untuk ajang kejuaraan kampus. Padahal kita juga tahu mereka sudah saling mengenal satu sama lain, seperti halnya Karan dan Kiran. Di sini itu adalah ide dari guru Raj Aryan. Ishika pun berkata jika dia sudah memenangkan kejuaraan ini selama 3 tahun berturut-turut dan ia tidak ingin tahun ini kalah gara-gara ada seorang pria bodoh yang ada di hadapannya. Ishika mengusir Vicky untuk segera pergi, tapi dengan tindakan konyolnya Vicky di situ memohon kalau dia sangat ingin menari dengannya. Bahkan dengan gombalannya, Vicky berkata siap mati demi Ishika. Singkat cerita, ketika sedang berdoa, Narayan melihat Raj yang malah bermain-main dan tidak ikut berdoa. Narayan pun menegur dan berkata jika Raj masih bagian dari Gurukul, maka dia harus ikut dalam segala tradisi yang mereka jalankan. Namun Raj menjawab jika dia tidak ikut berdoa sebab dia marah kepada Tuhan karena gadis yang dia cintai telah Tuhan ambil nyawanya. Seorang gadis yang sangat taat sampai bunuh diri, padahal dia sangat percaya dengan Tuhan. Narayan pun di situ terdiam. Di luar kampus terlihat bunda-budi teman-teman dari pacar Sanjana sedang mengadakan sebuah pesta. Terlihat Shamir pun bekerja di sana menjadi seorang pelayan. Tak lama pacar Sanjana datang dan dia berniat mengenalkan Sanjana kepada teman-temannya. Tanpa diduga Sanjana malah diceburkan ke dalam kolam. Hey guys, Niatnya hanya untuk menghibur, tapi nyatanya perbuatannya membuat Sanjana malu dan merasa direndahkan. Pacarnya itu pun meminta maaf tetapi tidak berbuat apa-apa. Berbeda dengan Samir yang langsung masuk ke dalam kolam untuk menolong Sanjana. Dan di malam harinya, Sanjana tidak menyangka kenapa suami ini harus terjadi kepadanya. Samir pun di situ menjelaskan jika dia tidak seperti Sanjana yang dia kenal. Sambil berkata jika Sanjana lupa akan dirinya sendiri ketika bersama pacarnya. Dia menjadi apa yang pacarnya inginkan dan bukan menjadi dirinya sendiri. Samir pun bilang jika pria itu mencintainya, maka seharusnya dia mencintai Sanjana apa adanya. Di situ Sanjana sadar kalau pria di hadapannya adalah orang yang benar-benar tulus mencintainya.